has become good. This is not good! It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala di sebuah negeri dongeng, dua bersaudara mendirikan sekolah sihir demi menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Mereka hidup damai sudah ribuan tahun lamanya. Yang baju biru menjaga sekolah kebaikan bernama Rian. Sedangkan yang baju merah bernama Rafal menjaga sekolah kejahatan. Di tengah jalan Rafal mengajak Rian untuk bertanding ulang. Kali ini Rafal menggunakan seluruh kekuatannya yang didapat dari sihir darah untuk mengalahkan saudaranya itu. Kekuatan yang didapatnya telah menguasai dirinya. Rafal menjadi tidak terkendali. Dia ingin menguasai dunia sihir dengan kejahatan. Tapi Rianlah yang berhasil selamat. Adegan berpindah di sebuah desa yang bernama Gavaldon. Ada seorang gadis yang bernama Sophie. Dirinya selalu menginginkan untuk menjadi seorang putri. Namun itu semua hanyalah mimpi. Ibu kandung Sophie telah meninggal dunia. Sophie tinggal dengan ayah, ibu tirinya, dan dua orang adik laki-lakinya. Sementara itu di puncak bukit kuburan ada sebuah pondok yang tinggal seorang gadis yang bernama Agatha. Dipanggilnya Egy. Egy hanya tinggal berdua dengan ibunya yang selalu membuat ramuan. Makanya keluarga mereka disebut keluarga penyihir. Orang-orang suka mengejek Sophie dan Egy yang notabene mereka berdua adalah sahabat. Persahabatan mereka dimulai sejak kecil, sejak ibunya Sophie meninggal. Egy datang dengan membuatkan mahkota untuk Sophie. Mereka juga menulis persahabatan mereka di pohon harapan. Sophie dan Egy selalu kompak jika ada yang mengganggu. Mereka saling mendukung. Karena penampilan Egy yang sedikit urakan, orang-orang selalu menganggapnya sebagai penyihir. Dan penyihir di desa Gavaldon dulunya dibakar hidup-hidup. Orang yang mabuk itu mencoba mengganggu Egy. Dengan berani, Sophie memukulnya dari belakang. Sophie dan Egy kemudian datang ke toko buku. Pemilik toko bilang ada satu buku unik di sana. Buku yang bersimbol sekolah sihir kebaikan dan kejahatan. Si pemilik buku kemudian bercerita jika 20 tahun yang lalu di desa Gavaldon ada seorang gadis yang bernama Leonara diculik saat langit merah darah. Dia dibawa ke sekolah itu namun tak pernah kembali. Tak ada yang tahu nasibnya sekarang seperti apa. Sophie yang mendengarnya merasa tertarik. Dia bosan dengan kehidupannya yang sekarang. Kemudian dia menulis surat kepada sekolah sihir itu dan ditaruhnya di pohon harapan. Sophie curhat ya kepada Egy jika ibu tirinya menyuruh dia berhenti sekolah dan bekerja di pabrik. Sophie bilang kepada Egy jika malam ini dia akan meninggalkan desa itu. Namun Egy sebagai sahabatnya tidak akan membiarkan Sophie untuk pergi dari tempat itu. Karena Sophie adalah satu-satunya orang yang memperlakukan Egy sebagai manusia normal. Namun apa daya, lain di mulut, lain di hati. Malam hari Sophie menyelinap keluar. Dia akan meninggalkan desa Gavaldon. Tapi aksinya ketahuan oleh Egy. Langit merah muncul. Sesosok makhluk membawa Sophie pergi. Bukannya ketakutan, Sophie malah kesenangan karena tujuannya tercapai. Tapi Egy tidak membiarkannya begitu saja. Dia menangkap tangan Sophie dan tiba-tiba burung raksasa itu membawa mereka ke negeri dongeng antah berantah. Di sana berdiri dua sekolah yang terlihat cantik, itu adalah sekolah kebaikan. Sedangkan yang terlihat suram adalah sekolah kejahatan. Egy diturunkan lebih dulu, kemudian Sophie dan yang lainnya menyusul. Sophie diturunkan di sekolah kejahatan ya, dia merupakan murid baru. Sedangkan murid yang lainnya membawa tas dan sudah memakai seragam serba hitam. Lain halnya dengan Egy yang terjatuh di atas tumpukan bunga. Dia disambut dengan teman-temannya yang memakai baju putri. Egy yang tomboy lantas dibawa pergi oleh 4 peri. Sophie merasa ini adalah sebuah kesalahan. Dia seharusnya berada di sekolah kebaikan, bukan di sekolah kejahatan. Kemudian Sophie menemui Profesor Leso yang bertanggung jawab di sana. Dia yang memimpin sekolah itu. Kata profesor, tidak ada kesalahan jika sudah terpilih. Sophie kemudian juga bertemu dengan teman penyihirnya yang bernama Hort. Bagi Egy mendapat tempat yang begitu indah seperti dongeng putri-putri membuat dia seperti berada di neraka. Dia juga bertemu dengan Profesor Davy, profesor yang bertanggung jawab atas sekolah kebaikan.
Profesor itu membantu Eggy untuk merubah penampilannya. Let me guess, you're not a pink person. Murid dari sekolah kebaikan dan kejahatan dipisah. Mereka duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kedua profesor mengenalkan dirinya. Murid-murid pun bersorak dengan yel-yelnya. Tim laki-laki dari sekolah kebaikan telah memenangkan kompetisi bertarung selama 200 tahun lamanya. Laki-laki dari kelompok mereka begitu tangguh, tapi ada satu yang ceroboh yang bernama Egor. Dan ada seorang pimpinan dari kelompok laki-laki itu yang tampan yang bernama Tedros. Selain tampan, Tedros juga terampil dalam bertarung. Namun kemudian salah seorang murid kejahatan menantangnya untuk duel. Orang itu maju dengan kapaknya, sedangkan Tedros dengan pedang Excalibur. Profesor Leso memberikan kekuatan api pada muridnya agar pertarungan berjalan seimbang. Tapi Tedros dari sekolah kebaikan memenangkan pertarungan itu. Dia sempat melihat Sophie, namun bunganya jatuh ke tangan Eggy. Setelah itu diambil oleh Beatrix yang naksir dengan Tedros. Murid-murid di sekolah kebaikan akan dibimbing untuk menjadi pahlawan, sedangkan murid-murid di sekolah kejahatan menjadi seorang penjahat. Kemudian datanglah kepala sekolah memperkenalkan dirinya. Di saat dia berbicara, Sophie mencela jika dirinya salah ditempatkan. Dia seharusnya berada di sekolah kebaikan. Eggy juga mencela jika dia minta dipulangkan kembali ke desanya. Singkat cerita, Sophie berbagi kamar dengan teman-teman penyihir lainnya. Karena penampilan Sophie yang lebih mirip dengan putri, dia dibully. Sementara Eggy tidak sengaja melihat penampakan di Menara Darah, yaitu Rafal. Dia segera berlari menuju sekolah kejahatan. Eggy mencari Sophie, dia takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Sophie sedang ditindas ya oleh Hester, tapi dia berhasil membalasnya. Oh, hag. Hey! Not stop! Look at it. You hag! Eggy yang melihat dari bawah segera memanggil Sophie. Kemudian mereka berdua menuju ruang kepala sekolah. Di sana terdapat buku yang bisa menulis sendiri yang disebut Storian. Storian bisa memprediksi cerita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah itu kepala sekolah datang. Eggy meminta untuk pulang, tapi Sophie meminta untuk dipindahkan ke sekolah kebaikan. Kepala sekolah bilang itu bisa diubah jika Storian menulis di bukunya. Dan cara mengubahnya adalah Sophie harus bisa mendapatkan ciuman dari cinta sejatinya. Kemudian Sophie memohon kepada Eggy untuk membantunya mencari pangeran agar bisa tercapai tujuannya. Setelah itu mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Sophie mengikuti kelas aglifikasi. Hanya Sophie berwajah cantik di sana. Pak gurunya meminta Hort untuk mencelupkan wajah Sophie ke dalam ramuan. Di lain sisi, Eggy mengikuti kelas beautifikasi. Kata profesor, ujian kali ini adalah ujian tentang senyuman. Profesor Anemone meminta muridnya untuk tersenyum. Cermin di depan mereka yang akan menilainya. Beatrix mendapatkan nilai yang sangat bagus, sedangkan saat Eggy mencobanya dia mendapatkan nilai F yang artinya gagal. Di sela-sela makan siang, Gregor datang menghampiri Eggy karena sama-sama anak baru, mereka saling sharing. Gregor bercerita jika setiap latihan dia selalu gagal. Dan jika dia gagal 3 kali, maka akan dikeluarkan dari sekolah dan mendapatkan hukuman. Setelah itu Sophie datang. Dia bilang jika ada chemistry antara dirinya dengan Tedros. Sophie mau Tedros yang menjadi pangeran yang menciumnya. Dia membuktikan ciuman dengan lelaki yang salah tidak akan berdampak apa-apa. Sophie telah menulis surat untuk Tedros yang dititipkan ke Eggy karena Eggy satu kelas dengannya. Saat di kelas kehutanan, Eggy bertemu dengan Tedros. Di sini dia terlihat canggung untuk memberikan surat Sophie kepadanya karena Tedros terus mengajaknya mengobrol dengan asik dan beberapa kali melemparkan pujian kepada Eggy. Tedros bilang Eggy tidak seperti gadis yang lainnya yang suka menggoda dirinya. Profesor Yuba kemudian mengajak murid-muridnya untuk masuk ke dalam hutan. Mereka diajarkan untuk bertahan hidup di sana. Eggy bertemu dengan Egor lagi. Egor mendapat luka di dahinya karena saat dia berkuda, dia gagal dan sudah 2 kali gagal dalam ujian. Profesor Yuba kemudian memberitahu jika bunga yang berwarna pink ini bisa menggigit.
Dia juga bilang orang-orangan sawah atau orang labu yang berdiri di sana akan hidup saat tengah malam. Insiden terjadi, kaki Egor digigit oleh bunga. Kemudian dia lari tanpa arah, dia akan kabur dari kelas kehutanan. Karena Egor sudah 3 kali gagal dalam ujian, dia mendapat hukumannya. Egi hanya bisa menyaksikan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Scene berpindah ke kelas Profesor Leso. Dia mengajarkan muridnya untuk mengeluarkan bakat terpendam mereka. Hort mencoba berubah untuk menjadi manusia serigala, tapi hanya 1 lembar bulu yang keluar. Sophie dan Hester terlibat percekcokan. Sophie sempat menyinggung ibunya Hester yang penampilannya seperti nenek sihir. Jadi Hester mengeluarkan kemampuannya untuk memberi pelajaran kepada Sophie. Hester bisa mengeluarkan seekor monster berapi keluar dari tubuhnya. Monster itu menyerang Sophie, namun Sophie berhasil memukulnya. Kemudian monsternya bangkit lagi untuk kembali menyerang, dan kali ini Sophie terdesak berada di pinggir jendela. Namun tiba-tiba sekumpulan lebah datang untuk melawan monster itu. Apa yang dirasakan monster, Hester bisa merasakannya. Profesor Leso meminta Sophie untuk menghentikannya, dan kemudian muncullah Rafal dari kumpulan lebah itu. Giliran Profesor Dovi yang mengajar murid di sekolah kebaikan. Dia menunjukkan kolam ikan harapan yang dapat mengabulkan keinginan mereka jika mereka benar-benar memiliki harapan yang kuat. Satu persatu muridnya disuruh maju, dan sampailah keinginan Egi yang berharap untuk bisa pulang dari sana. Keinginan yang disebutkannya adalah agar kita semua bisa pulang. Ikan-ikan kecil itu segera membentuk pusaran yang kuat dan menarik tangan Egi ke dalamnya. Setelah itu muncul sesosok makhluk dari dasar kolam. Ternyata makhluk itu adalah salah satu murid dari sekolah di sana yang terjebak selama 100 tahun di kolam ikan karena telah gagal ujian 3 kali. Egi telah mengabulkan harapan si gadis itu untuk bisa pulang. Namun tiba-tiba burung raksasa yang kurus datang menghampiri Egi. Egi tahu jika burung itu adalah Egor. Tedros yang salah paham datang dengan membawa pedang Excaliburnya untuk membunuh burung raksasa itu. Tentu saja Egi menjadi marah ya, dia meninju tepat di wajahnya Tedros. Setelah itu Profesor Dovi menyuruh semua muridnya masuk ke dalam. Dia hanya menahan Egi di sana. Egi menuntut pertanyaan kepada Profesor. Apakah ini yang namanya sekolah kebaikan? Menghukum murid yang gagal 3 kali menjadi sedemikian rupa? Profesor Dovi bilang dulu sekolah ini memilih murid-murid yang benar-benar berhati murni seperti Egi. Namun seiring berjalannya waktu semua telah berubah. Profesor juga yakin jika Egi telah berada di sekolah yang tepat karena kebaikan hati yang dimilikinya. Egi dan Sophie kembali bertemu. Mereka menceritakan apa yang terjadi dengan diri mereka masing-masing. Sophie kemudian menanyakan surat yang dikirimnya untuk Tedros. Sebenarnya murid-murid dari sekolah kebaikan tidak boleh berinteraksi dengan murid-murid dari sekolah kejahatan. Karena Sophie telah melanggar aturan, dia dibawa ke ruang jahanam. Profesor Leso telah menunggunya di sana. Alih-alih mendapat hukuman, dia malah memprovokasi Sophie jika Rafal telah memilihnya. Rafal memilih Sophie karena Sophie memiliki hati yang murni jahat. Namun kecantikan Sophie menghalangi kekuatan jahatnya, sehingga Profesor Leso memotong rambut panjang Sophie yang selama ini dibanggakannya. Sophie kembali ke kamar dan kemudian dia menangis di depan cermin. Sesosok Rafal terlihat di sana, terus dia mengingat ibunya sudah meninggal. Ibunya pernah berpesan kepada Sophie, kelak Sophie bisa mengubah dunia. Kata-kata Rafal membuat Sophie terpengaruh menjadi jahat. Tujuannya sekarang adalah merebut hati Tedros dan mendapat ciuman dari cinta sejatinya. Tapi di sisi lain, Tedros terlihat semakin tertarik dengan Egi, wanita pemberani yang mempunyai kebaikan di hatinya. Hari ini adalah hari yang penting di mana para guru akan memberikan cahaya jari kepada murid-muridnya agar mereka bisa menggunakan sihir. Jarum yang akan ditusuk ke jari murid kebaikan tidaklah terasa sakit, tapi berbeda dengan murid-murid dari sekolah kejahatan. Makin kuat emosi seseorang, makin kuat sihir yang dia punya. Dan tiba-tiba Sophie datang dengan penampilan barunya. Dia sudah menerima dirinya untuk menjadi murid sekolah kejahatan dengan seutuhnya. Hari-hari berlalu, Sophie menjadi pusat perhatian. Semua orang terpesona kepadanya. Dia juga telah berbaikan dengan teman-teman penyihirnya.
Egy kemudian datang menemui Sophie yang bertingkah menjadi aneh. Egy bilang jika Sophie mau merebut hati Tedros, dia harus membuktikan dirinya jika benar-benar berhati murni baik. Jadi diam-diam Sophie mendekati Tedros yang sedang berlatih memanah. Tedros bilang hanya orang yang berhati baik yang bisa mengenai sasaran dengan tepat. Dengan bantuan Egy, Sophie bisa menembak sasarannya dengan tepat. Dari situlah Tedros mulai bersimpati kepada Sophie. Dia percaya jika Sophie memang salah ditempatkan dalam sekolah. Namun hubungan mereka tidak disukai oleh teman-temannya. Masing-masing kubu maju. Mereka tidak senang dengan Sophie dan Tedros yang semakin mesra dan terjadilah keributan antar murid. Sophie, Tedros, dan Egy dipanggil menghadap ke Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Hubungan mereka sebenarnya memang tidak boleh terjadi, tapi karena mereka bilang itu adalah cinta sejati, hanya ada satu cara untuk membuktikannya, yaitu dengan uji dongeng di dalam hutan. Sophie dan Tedros akan masuk dari sisi yang berbeda. Mereka harus melewati rintangan-rintangan yang ada di dalam hutan itu dan bertemu sebelum fajar. Dewan Guru telah menyiapkan sapu tangan merah jika mereka akan menyerah. Egy sangat khawatir dengan keadaan Sophie. Dia tidak bisa membiarkan sahabatnya itu masuk sendirian ke dalam hutan. Diam-diam Egy menyelinap menjadi seekor burung. Di dalam hutan Sophie melihat bunga-bunga cantik yang berwarna pink. Dia tidak tahu jika bunga itu bisa menggigit. Dia terus berteriak meminta tolong kepada Tedros. Apesnya lagi, dia bertemu dengan manusia labu. Monster itu mengejarnya, tapi Egy datang untuk menolongnya. Egy berpesan kepada Sophie, jika dia diselamatkan oleh Tedros, segera cium dan setelah itu tujuan mereka akan tercapai. Namun tak semudah yang kita bayangkan. Tedros mendapat serangan dari monster labu, pedangnya juga terpental. Tedros terus terdesak, tapi Sophie hanya diam saja. Dia tidak mau mengambil pedang itu karena dia takut terbunuh dan akhirnya Egy yang maju. Tedros menjadi marah karena tahu Sophie hanya diam saja. Jadi Tedros mengeluarkan sapu tangan merahnya, tanda jika dia keluar dari permainan. Sophie berbalik menyalahkan Egy. Dia bilang Egy sengaja melakukan ini untuk merebut Tedros darinya. Dan kata terakhirnya adalah, putri dan penyihir tak akan bisa untuk berteman. Dan setelahnya Egy melihat Rafal ada di hutan itu. Egy kembali ke sekolah. Dia dimarahi oleh Profesor Dovi. Tapi Profesor Dovi seketika menjadi kaget ketika Egy menceritakan tentang Rafal. Rafal yang sudah terlihat beberapa kali di sekolah itu. Profesor Leso membela Rafal karena dia mencintainya. Tapi profesor yang lain terus berdebat dengan kejahatan apa lagi yang akan Rafal lakukan. Kepala sekolah kemudian datang. Dia adalah Rian, saudara Rafal yang selamat. Dia bilang jika Rafal bergabung dengan Sophie, maka sekolah akan hancur. Mereka kemudian berpencar untuk mencari Sophie. Sophie kembali didatangi Rafal. Rafal memprovokasi dirinya dan menjelek-jelekan Egy di mata Sophie. Dia juga memberi Sophie tanda di pipinya sebagai kekuatan yang nanti akan mengubah bentuk wajahnya. Rafal jugalah yang mengambil Sophie dari dunia manusia menuju dunia dongeng. Dia telah mengincar Sophie sejak lama. Setelah itu, Rafal memberikan kekuatan sihir darah kepada Sophie. Wajah Sophie mulai berubah ya seperti menyihir. Dia juga membongkar identitas Profesor Leso yang sebenarnya tak lain adalah Leonora. Gadis di desanya yang hilang 20 tahun yang lalu. Leonora sudah berusaha mati-matian menjadi penjahat tapi Rafal tidak memilihnya. Malah Sophie yang diberikan kekuatan sihir darah. Pesta dansa berlangsung. Egy datang untuk mencari Sophie. Dia bertemu dengan Tedros. Tedros bilang kenapa Egy begitu membela Sophie. Egy berkata jika Sophie lebih dari keluarganya karena Sophie adalah satu-satunya orang yang menganggap dia sebagai temannya di desa Gavaldon. Di saat orang lain mengejek Egy, Sophie malah membelanya. Di saat itu pula, Tedros malah menyatakan cintanya kepada Egy. Namun tiba-tiba Sophie datang dengan wajah barunya. You're taking me, remember? Wajah Sophie berubah sepenuhnya menjadi seorang penyihir layaknya nenek tua, yang artinya kekuatan sihir darah telah menyatu dengan dirinya. Sophie kemudian pergi dan mengatakan Egy adalah nemesis baginya. Sophie juga telah membekukan peri-peri kecil. Tedros marah, dia segera mengambil tindakan membawa semua teman-temannya menuju sekolah kejahatan. Grab your weapons! It's time to kill the witch! Stop!
Tapi Eggy mengambil langkah lebih dulu. Dia berubah menjadi burung. Dia memberitahu Sophie untuk menghentikannya. Namun Sophie tetap pada pendiriannya. Mereka akan bertarung. Sophie membuat sihirnya berjalan. Anak panah yang ditembakkan oleh Tedros dan teman-temannya berubah menjadi bunga. Sophie bilang mereka telah melanggar aturan karena murid-murid dari sekolah kebaikan tidak boleh menyerang lebih dulu murid-murid dari sekolah kejahatan. Setelah itu, dia mengubah semua teman-temannya yang ada di sekolah kejahatan berubah kostumnya layaknya seperti putri dan pangeran. Sedangkan murid-murid yang ada di sekolah kebaikan diubah kostumnya menjadi hitam semua disertai bekas luka pada wajah mereka. Pertarungan antar murid pun terjadi, saling adu kekuatan dan sihir tentunya. Selama ini murid sekolah kejahatan selalu kalah. Namun karena dibantu Sophie kali ini, kekuatan mereka menjadi tak terkalahkan. Begitu juga dengan pedang Excalibur milik Tedros yang tidak ada artinya. Sophie mengikat Eggy dengan sihirnya. Eggy berkata bukanlah seperti ini caranya Sophie mengubah dunia, tapi ucapan Eggy tidak digubrisnya. Kemudian Sophie berubah menjadi gagak hitam dan terbang menuju ruangan kepala sekolah. Sophie ingin membalas dendam kepadanya karena kepala sekolah telah memasukkan dia ke dalam sekolah kejahatan. Pria yang disebut sebagai kepala sekolah itu ternyata adalah Raval yang menyamar, bukannya Ryan. Karena kejadian yang sebenarnya adalah Raval telah membunuh Ryan pada saat di jurang. Raval sengaja menyamar menjadi kepala sekolah untuk merusak moral semua murid di sekolah itu dan selalu membiarkan sekolah kebaikan untuk menang. Sehingga mereka menjadi lemah dan menjadi angkuh. Raval terus menyanjung Sophie, mengajaknya untuk bersatu dengannya. Raval juga meyakinkan jika sebenarnya cinta sejatinya Sophie bukanlah Tedros melainkan dirinya. Setelah dia mendapatkan ciuman dari Sophie, keinginannya menjadi terkabul, yaitu menghancurkan sekolah kebaikan dan sekolah kejahatan. Hal itu membuka jalan bagi Raval untuk menguasai dunia. Dia akan membangun kembali sekolah itu dari awal, tapi diisi dengan kejahatan murni. Sophie yang melihatnya menjadi tersadar. Dia tidak ingin menyakiti orang-orang, dia hanya ingin menguasainya saja. Storian mulai menulis kisah kematian Eggy dalam bukunya. Tapi dalam sekejap Eggy datang. Dia dan Sophie kembali berbaikan. Raval bilang dia akan menjadikan Sophie sebagai pengantinnya, tapi Eggy menantangnya. Pena bulu itu melesat ke arah Eggy. Kematian Sophie membuat sekolah yang runtuh bangkit kembali. Semua murid-murid saling menolong. Dan setelah itu Tedros masuk diam-diam. Dengan pedang Excaliburnya dia akan membunuh Raval. Dia mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Tedros. Dengan sisa-sisa kekuatan, Sophie menerbangkan pedang Excalibur untuk diambil oleh Eggy. The end. Eggy berhasil membunuh Raval, tapi setelahnya keadaan Sophie semakin memburuk. Dia meminta maaf kepada sahabatnya itu. Bagi Sophie, Eggy adalah sahabatnya selamanya. Dan Sophie pun meninggal. Eggy begitu menyayangi Sophie. Air matanya menetes ke luka tusuk Sophie. Eggy juga mengecup bibir Sophie dengan kecupan yang tulus sebagai sahabat. Karena ini adalah cerita dongeng, jadi Sophie hidup kembali ya. Storian kembali menulis kisah mereka berdua. Sekolah sekarang bersatu antara yang baik dengan yang jahat. Begitu juga dengan dewan gurunya. Storian juga menulis jika Sophie dan Eggy dapat menemukan jalan pulang kembali menuju desa Gavaldon. Sebelum pulang, Eggy menyempatkan diri untuk mencium Tedros, tanda perpisahan. Keluarga mereka sangat senang menyambut anaknya sudah kembali. Tapi ada saja orang yang selalu membulinya. Sihir cahaya jari masih bisa mereka gunakan di dunia manusia. Sophie mengumpulkan burung, sedangkan Eggy yang menurunkan tai burungnya. Film ini sepertinya akan ada sequel ya Sobat Movie, karena panah milik Tedros terlihat menancap di sebuah pohon.
Kita nantikan film selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.